Selamat sore, Bu. Oke, salam kenal. Ini banyak dari universitas di luar Universitas Sriwijaya ya. Selamat datang di Palembang, selamat datang di Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas partisipasinya mengikuti program ini. Kita sama-sama belajar saat ini. Kita ada di pembelajaran untuk perwujudan kota sehat, begitu ya, kerjasama antara Fakultas Kedokteran Unsri dan Dinas Kesehatan Kota Prabu Mulih, salah satu kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Oke, pertama mungkin kita bisa kenalan dulu ya. Sudah beberapa hari ini kan ada di Universitas Sriwijaya, bertemu dengan dosen Universitas Sriwijaya, begitu ya. Di sini ada Gevanio, dari mana? Saya dari IIK Strada Indonesia Kota Kediri, Bu. Kota Kediri, sehat ya? Sehat, Bu. Sehat jiwa raga. Oke, alhamdulillah. Tolak Haris dari mana? Dari Universitas Dr. Subandi Jember, Jawa Timur. Oke, dari Jawa Timur. Selamat datang juga. Ya, di sini juga saya lihat ada Farhan dari Universitas Sriwijaya, ada Salwa, ada Salvia, begitu. Selamat datang. Ada Sani Merinda, dari mana Sani? Saya Universitas Sriwijaya. Angkatan 2000 bareng Farhan. Putus ya. Halo. Ibu. Halo. Sorry kalau terputus. Halo. Iya, Gevania bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa. Jelas sekali. Bisa ya, jelas ya. Oke, baik. Yang lainnya mungkin bisa di-on-kan videonya. Saya bisa lihat nih wajah-wajahnya. Oke, untuk sore hari ini saya ingin menyampaikan materi terkait kebijakan pandemi COVID-19 gitu. Saya sendiri, saya Ica Andriani Liberty, gitu ya. Ini saya, gitu. Dan saya adalah staf pengajar di bagian ilmu kedokteran komunitas, ilmu kesehatan masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Saya juga kalau bicara penanganan pandemi COVID-19, saya juga anggota tim ahli bidang epidemiologi untuk Satgas Sumatera Selatan, begitu, dan di Perkumpulan Ahli Epidemiologi saya ketua bidang penelitian. Ini sekedar perkenalan dari saya, begitu. Mungkin juga ada yang beberapa dari adik-adik di luar Universitas Sriwijaya mungkin pernah mendengar, begitu, atau pernah tahu juga, salam kenal, begitu. Kita tahu bahwa epidemiolog saat pandemi ini sangat ini ya, pendapatnya selalu diminta, pendapatnya selalu dipertanyakan oleh publik, begitu, terutama media. Nah, kalau bicara kebijakan sebenarnya tentu saya pribadi selaku staf pengajar dan epidemiolog akan berbicara kebijakan di sektor kesehatannya, gitu ya. Ketika bicara sektor lain kita pun tahu, tapi itu tidak lain terkait juga dengan sektor kesehatan. Di e-learning kita sebenarnya saya sudah uploadkan beberapa materi pendukung yang bisa adik-adik baca. Kemudian bisa dipahami, begitu ya, apa sih kebijakan yang selama ini ada di Indonesia, begitu. Khususnya mungkin saya akan banyak menyinggung Sumatera Selatan, akan ada menyinggung juga Kota Prabu Mulih, tapi saya akan ceritakan dulu secara umum, secara nasional, dan saya harus sampaikan dulu bagaimana kondisi saat ini pandemi COVID-19 di dunia. Saya ambil data 17 Agustus nih. Sudah 207 juta lebih untuk confirm case ya, dan dengan total kematian 4,3 juta lebih. Jadi status pandemi kita belum dicabut oleh internasional, dalam hal ini WHO, begitu. Meskipun sudah ada atau sudah mulai ada wacana, begitu, informasi yang disampaikan oleh Satgas melalui juru bicara bahwa kita harus berdampingan hidup. Artinya kalau berdampingan hidup ini akan jadi endemik, begitu ya. Nah, itu sedang dikaji.
Oke, dan ini data Kementerian Kesehatan. Nanti waktu praktikumnya ini akan kita bimbing, kita akan sama-sama belajar di mana mencari data ini dan bagaimana menginterpretasikannya, begitu ya. Untuk tidak lain sebenarnya saat ini karena kondisinya pandemi, jadi dalam mewujudkan sebuah kota sehat, sebuah daerah sehat, wilayah sehat, tentunya tidak lain tidak bukan kita harus juga memperhatikan kondisi terkait penanganan COVID di wilayah itu sendiri. Untuk Indonesia sendiri, sudah 3,8 juta dengan kasus meninggal 3,1%. Nah, ini meningkat nih dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kita tahu 2,7%, begitu ya, dan saat ini 3,1%. Dan untuk kesembuhan sudah 87,3% ya. Ini yang patut kita syukuri juga, bahwasannya memang angka kesembuhan berkisarnya di atas 70%, bahkan 87%, bahkan pernah 90% lebih gitu ya. Tapi kasus aktif apa? Kasus yang masih dalam perawatan, baik isolasi mandiri maupun yang di rumah sakit masih ada 9,6%. Pada Juli itu sempat belasan persen ya untuk COVID-19. Nah, ini kalau kita lihat data dari Kementerian Kesehatan. Oke. Ini assessment situasi dari Kementerian Kesehatan. Gitu. Jadi, untuk situasi pandemi saat ini, adik-adik sekalian juga harus sensitif gitu ya. Sensitif dengan dinamika situasi yang terjadi. Begitu. Kita harus tahu apa kurangnya dari penanganan, apa progres dari penanganan begitu ya. Nah, ini assessment level situasi di Indonesia per tanggal 16 Agustus itu kita tingkat 3. Sebenarnya perumusan assessment ini dari WHO gitu, dan sudah saya upload juga di e-learning. Nanti masuk saja di materi kebijakan, kalian bisa download, bisa baca juga. Nah, untuk penilaian transmisi kita punya 3 kriteria, yaitu kasus konfirmasi, rawat inap rumah sakit, dan kematian. Sedangkan kapasitas respon kita juga punya 3 yang disebut-sebut dengan 3T. Ya kan, tracing, testing, treatment. Testing, tracing, treatment, itu aja. Mungkin epidemiolog cuman bicaranya strateginya 3T gitu, strateginya 3M plus vaksinasi. Selalu seperti itu. Karena yang namanya pandemi sampai saat ini strateginya memang itu gitu ya. Oke, dari kasus konfirmasi untuk Indonesia sendiri kita bisa lihat nih, dari Juli sama Agustus kita kelihatan per minggunya alhamdulillah semakin menurun begitu. 67,95 per 100.000 penduduk per minggu. Rawat inap rumah sakit juga kelihatan turun ya. 21,26 per 100.000 penduduk. Ini secara deskriptif aja kita bilang. Ini ada penurunan dibandingkan Juli, dan ini pun demikian begitu. Nah, tetapi kematian ini masih fluktuatif. Ya meskipun adalah sedikit penurunan begitu. Sekarang tingkat kematian kita 3 per 100.000 penduduk per minggu. Jadi yang memang masih sangat menjadi PR sebenarnya dari tiga parameter ini ya, kematian kita terus bertambah gitu. Bagaimana dengan testing, tracing, dan treatment? Nah, testing. Kita tahu di awal pandemi dulu tetap ya gold standar sampai saat ini adalah PCR. Gitu ya, tetap. Kemudian keluarlah yang namanya rapid test antibody. Kebijakan keluar juga dan disesuaikan juga. Setelah itu ditemukan rapid test antigen yang memang punya akurasi lebih baik dibandingkan antibody, bahkan dengan PCR juga baik begitu. Kemudian itu digunakan dan menjadi sebuah kebijakan ketika sebuah daerah tidak mampu melaksanakan PCR atau harus dengan cepat, dia bisa menggunakan rapid test antigen, dan itu kebijakan dikeluarkan juga oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kebijakan-kebijakan ini yang memang terkait dengan sektor kita, sektor kesehatan. Untuk testing sendiri, kita bisa menilainya, misalnya minggu ini berapa ribu, kan target WHO gini, 1 per 1.000 penduduk per minggu, itu target WHO. Dengan asumsi pandemi terkendali kalau positivity rate itu di bawah 5%, Bapak Ibu, adik-adik. Pandemi terkendali kalau positivity rate di bawah 5%. Kemudian muncul lagi statement 10 di bawah 10% aja udah cukup baik. Oke, kita agak longgar lagi nih, artinya 5-10% itu masih dikatakan
baik gitu ya, meskipun idealnya di bawah 5%. Bagaimana dengan kondisi Indonesia? Itu 21,54%. Dan bagaimana di provinsi di Indonesia? Wow, sangat dinamis gitu ya, sangat bervariasi. Ada yang bahkan 40% lebih, ada yang bahkan waktu itu 60% lebih. Bisa dibayangkan kalau pandeminya terkendalinya kurang dari 5%, kalau 21% salah tidak kita berasumsi berarti responnya terbatas, intinya begitu. Tidak terkendalinya berapa kali lipat gitu kan? Artinya memang respon kita terkait testing ini sangat terbatas. Kemudian yang patut kita syukuri juga, beberapa hari yang lalu Bapak Presiden kita mengumumkan, beliau meminta harga tes PCR ditekan serendah-rendahnya, ya kisaran 450.000 sampai 550.000. Kita tentunya berharap kebijakan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini bisa ditindaklanjutin, toh begitu ya. Leading sektornya Kementerian Kesehatan, kita berharap dapat meneruskan kebijakan ini ke Dinas Kesehatan, Provinsi, Kabupaten, Kota untuk seragam begitu kalau bisa. Supaya ini bisa dijangkau dengan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama para pelaku perjalanan. Atau sebagian dari kita yang mungkin mampu secara ekonomi untuk melakukan mandiri. Gitu. Itu tidak lain tidak bukan bisa membantu peningkatan testing gitu ya. Oke. Kemudian ketika berbicara tracing itu apa sih? Pelacakan, betul. Kita seperti apa? Hingga saat ini kita ada di kategori sedang dan ini lagi-lagi bervariasi untuk seluruh kabupaten kota. Saya boleh katakan contoh kita ambil di Sumatera Selatan gitu ya. Pernah testing itu rasionya, tracing itu rasionya 1 sampai 2. Gitu. Salah satu kota besar yaitu Kota Palembang di mana Fakultas Kedokteran berada gitu ya, tempatnya Farhan, tempatnya teman-teman yang di Unsri di Madang di Kota Palembang begitu. Di awal-awal sebelum PPKM darurat, PPKM level 4 begitu, rasio kontak erat sama kasus konfirmasi kita bahkan 1 sampai 2, bahkan pernah di bawah 1 gitu. Dan saat ini karena Palembang juga sudah berubah ke zona oranye pertanggal 15 Agustus. Nah, melihat tracingnya juga ternyata naik sampai 4 gitu. Itu tentu menjadi sebuah hal baik menurut saya dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya. Nah, untuk tracing makna dari rasio ini apa? Jadi satu kasus konfirmasi menurut WHO idealnya itu 30 yang dilacak. Menurut CDC idealnya 30 kontak erat itu dites. Itu ideal gitu ya. Tapi dibatasi 15 aja sudah memadai gitu. Jadi dari satu kasus konfirmasi 15 kontak eratnya harus dilacak. Harus cepat ditemukan dan harus dikarantina gitu supaya tidak menyebarkan kemana-mana. Ini sebenarnya titik lemah kita. Kalau saya selalu berbicara titik lemah penanganan ini, saya akui treatment kita, teman-teman klinisi itu sangat cepat sekali akselerasinya untuk mempercepat penanganan dari sisi treatment. Gitu. Tapi dari sisi tracing dan testing ini yang sangat kita kritisi. Kenapa? Tidak merata di seluruh provinsi. Bicara Sumsel beda dengan DKI Jakarta, bicara Kediri juga beda dengan DKI Jakarta. Gitu ya. Terkait dengan kapasitas tracing dan testing. Tracing ini kan melacak, butuh sumber daya manusia. Setelah dilacak harus dipantau, butuh sumber daya manusia lagi untuk memantau. Itu banyak. Kalau satu aja harus 15, kebayang nggak berapa kalinya? 15 kalinya tentunya dari kasus aktif. Sekarang harus dipantau. Begitupun testing. Ini yang masih menjadi masalah kita bersama. Begitu dan kesininya kita semakin melihat ini ada perbaikan. Gitu. Itu yang patut kita syukuri. Oke, dan yang T terakhir adalah treatment. Ini yang kita biasa sebut BOR, keterisian tempat tidur. Gitu ya. Kita tahu cut off-nya itu ada di 70, lebih dari 70. Hati-hati itu udah terbatas gitu. Di Juli itu luar biasa sekali sampai Sumatera Selatan pun terutama Kota Palembang pernah mencapai hampir 90%.
gitu ya. Jadi memang BOR sebagai indikator harus juga diperhatikan ya, karena ini adalah sisi terakhir dari perjuangan terakhir dari penanganan COVID gitu. Nah, ketika kita bicara BOR, adik-adik harus tahu rumah sakit bicara tempat keterisian tempat tidur itu ada dua macam. Ada tempat tidur isolasi dan ada tempat tidur ICU, gitu ya. Oke, kalau kita tahu berdasarkan pedoman bisa kalian juga download, nanti ada yang dalam bentuk PPT dari kementerian, ada juga dalam bentuk buku pedoman. Bahwasannya kasus sedang, kasus berat itu dirawat di rumah sakit. Ya, kalau ringan dan tanpa gejala boleh isolasi mandiri. Nah, yang kita jadi masalah tempat tidur isolasi mungkin selalu bisa ditambah, tapi tidak dengan tempat tidur ICU. Ya kan? Ketika menambah tempat tidur ICU, kita harus menambah sumber daya manusia, kita harus menambah fasilitas sampai membuat itu bertambah sangatlah sulit. Jadi kalau bisa masyarakat kita jangan sampai ke ICU gitu kan, jangan sampai kelangkaan tabung oksigen, kelangkaan fasilitas-fasilitas kesehatan terjadi lagi gitu. Dan di sini kelihatan Juli sama Agustus sudah sedikit menurun secara deskriptif kalau kita lihat grafik. Ya, jadi inilah sedikit kondisi pandemi COVID di Indonesia gitu. Ini bisa nggak kita ketahui bagaimana provinsi masing-masing? Bisa. Kabupaten kota masing-masing? Bisa. Gitu ya. Nanti waktu praktikum kita akan lihat. Ini kalau berdasarkan provinsi. Terbatas semua. Tahu nggak yang sedang mana? Untuk yang mengerti testing. Testing dulu aja kita lihat. DKI Jakarta. Tracing DKI Jakarta. Itu ya. Dan kapasitas responnya yang kita bisa simpulkan kalau testingnya juga dalam kategori sedang itu masih DKI Jakarta. Nah, bagaimana dengan Sumatera Selatan? Kita masih terbatas begitu. Tapi treatmentnya sudah mulai memadai karena sudah di bawah 70% bornya. Ini semua kabupaten kota yang bisa kita lihat, provinsi yang di Indonesia yang bisa kita lihat. Bahwasannya itu tadi saya bilang, bicara testing, tracing itu menjadi kunci penanganan pandemi, tapi itulah yang masih terbatas di Indonesia. Gitu. Padahal tingkat transmisi di komunitas levelnya masih level 4 gitu. Level tertinggi tuh gitu ya, dan ini bisa nanti kita pelajari saat praktikum akan kita lihat. Nah, ini detailnya yang dikatakan terbatas itu berapa gitu ya. Ini kelihatannya. Ada yang dari Kalimantan Utara enggak? Kasus konfirmasi per 100.000 penduduknya minggu ini tinggi loh, tertinggi nih. Gitu ya. Sumatera Selatan ada di urutan ke hampir bawah 34 gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi, tracingnya. Coba kita lihat. Idealnya 30 kata WHO, terus di diskon 15 pun udah memadai gitu. Ada nggak yang sampai 15? Nah, 10 nih, Sumatera Utara. Ini nanti kelihatan ketika tracingnya tinggi, testingnya tinggi, dia akan bisa dengan cepat mengendalikan penambahan kasus sebenarnya. BOR juga di beberapa wilayah masih 70% ke atas nih. Bali, makanya PPKM Bali masih darurat gitu ya. Level 4, 73,7 Kalimantan Selatan, 67,6 hati-hati Gorontalo, hampir berada di 70%. Tapi hati-hati ketika kita bilang BOR, kita harus lihat bagaimana ICU-nya. Jangan-jangan penuh juga gitu ya. Oke. Ini detailnya. Oke. Ketika bicara kebijakan, tentunya kebijakan dirumuskan dengan harus berdasarkan data supaya nggak salah gitu kan, based on data. Tadi adalah data-data yang disajikan oleh Kementerian Kesehatan. Ya kan? Mungkin adik-adik ada yang
Kenapa ya bertanya gitu? Kita setelah ada PSBB, kemudian ada PPKM, ada PPKM darurat, terus sekarang level 1, level 2, level 3, level 4 apa gitu. Terus kok ada zona merah, zona oranye, zona kuning, zona hijau gitu. Nah, ketika kita bicara level situasi, Kementerian Kesehatan sudah melakukan analisisnya. Ketika kita bicara warna zona, merah, oranye, hijau, kuning, hijau, itu Satgas Nasional. Juru bicaranya adalah Prof. Wiku. Ini yang selalu beliau sampaikan setiap minggunya diupdate. Kota Palembang oranye gitu ya, minggu lalunya merah gitu. Indikatornya apa? Ada 3 domain. Epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, dan layanan kesehatan masyarakat. Tidak lain, tidak bukan sebenarnya yang menjadi indikator-indikator ini hampir sama dengan 3T dan 3 level situasi tadi. Jumlah kasus positif, jumlah meninggal, gitu. Jumlah pemeriksaan atau positivity rate tadi dan BOR. Ada irisan antara 14 indikator ini dengan level situasi tadi. Dan ini memang diupdate terus gitu ya. Hanya saja memang di Satgas kita memperhitungkan kasus suspeknya. Gitu. Jadi memang saling melengkapi. Tapi selalu sistemnya atau hasilnya juga selaras begitu. Kalau memang merah ya pasti dia mungkin saja dia level 3 atau level 4 begitu. Enggak mungkin kalau di sini merah di sananya level 2 gitu. Karena memang indikatornya masih ada irisan yang sama. Gitu. Ini tidak lain tidak bukan sebenarnya untuk meningkatkan kewaspadaan dari masyarakat dan untuk sebagai dasar pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang saya bilang, implementasinya, kebijakannya bagaimana? Ini kalau dari Satgas nih. Kalau dia level 4 atau resiko tinggi, zona merah kita kenal begitu. Ini yang sebelum adanya revisi kontak erat, suspek, probable, ini masih ODP dan PDP, kebijakan yang lalu begitu ya. Tapi ini tidak lagi dipakai, kemudian muncullah istilah PPKM gitu. Ya, sebelumnya muncul PSBB kan, gitu ya, pembatasan sosial berskala besar. Kota Palembang pernah ada PSBB, PSBB tahap 1, PSBB transisi, dan PSBB tahap 2 atau gitu pokoknya istilahnya. Tapi sebenarnya tidak lain tidak bukan kebijakan ini dilakukan untuk pembatasan kegiatan masyarakat. Awalnya PPKM, gitu. Awalnya PSBB kemudian berganti PPKM. Nah, yang mengeluarkan kebijakan ini sebenarnya PSBB dulu kita mengajukan ke pusat. Setelah itu muncul PPKM, muncullah instruksi Menteri Dalam Negeri. Dari mulai nomor 1 sampai saat ini sudah nomor 32. Nah, jadi adik pun bisa download nanti di e-learning ada instruksi itu. Apa yang diatur dalam PPKM? Ini lebih detail. Makanya begini, kenapa ya pemerintah ini buat kebijakan kok belum selesai ini sudah ini gitu. Belum selesai bahasanya PSBB udah PPKM. Belum selesai PPKM darurat rasanya masih ada di benak kita sudah berubah lagi level-levelnya. Ini wabah, ini pandemi gitu ya, kita semua learning by doing gitu. Dan semakin kesininya saya selaku pengamati gitu ya, semakin detail pengaturannya dan semakin menunjukkan target yang jelas gitu ya. Awalnya Imendagri tidak mengatur terkait tracing lalu diatur, tidak mengatur terkait jumlah testing akhirnya diatur di dalam sana. Seandainya seluruh provinsi, seluruh pemerintah provinsi, kabupaten kota tunduk ya, punya target yang jelas sesuai dengan instruksi ini ya, sebenarnya efektif. Pasti akan turun kasus kita gitu. Tapi masalahnya tidak kompak. Gitu. Ini wabah ibarat kebakaran. DKI Jakarta aja yang padam, Palembang atau Sumatera Selatan masih berkobar, bisa aja di Sumatera Selatan ini mempengaruhi wilayah sekitarnya. Ada yang dari Jambi, Bengkulu mungkin, Lampung, itu kan kita deketan. Udah tahu virus ini dibawa dari
orang ke orang yang memang tentunya tergantung pada mobilitas masyarakat. Gitu ya. Nah, ini penjelasan level 2, level 3, level 4 sebenarnya ada di instruksi Mendagri-nya langsung, bisa kita baca dengan jelas, terutama di level 4 nih, yang paling dititik beratkan dulunya namanya darurat, ya kan? Terkait dengan WFH, WFO. Pendidikan di level 4 100% online. Gitu ya, tapi untuk sektor esensial, sektor kritikal itu masih bisa buka dengan pengaturan atau mekanisme-mekanisme tertentu. Nah, baru-baru ini melalui juru bicara Satgas Nasional, Prof. Wiku juga menyampaikan bahwasannya setidaknya ada 5 hal yang diupayakan pemerintah Indonesia untuk membentuk ketahanan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Karena nggak asing lagi, pasti udah dengar, kita akan hidup berdampingan, bahasanya gitu. Bahasa epidemiologinya, apakah ini mungkin hiperendemik kemudian endemik, begitu. Bahasanya seperti itu. Pertama adalah tetap akan ada pengendalian kegiatan masyarakat dan modifikasi perilaku untuk menjalankan protokol kesehatan. Jadi tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan yang namanya PPKM akan diperpanjang atau dengan istilah lain itu tetap ada dengan semua skema. Kalau bicara Kota Palembang waktu itu waktu PPKM darurat di Jawa dan Bali ya, sebelumnya nggak ada ganjil genap. Coba deh tanya Farhan, nggak pernah ada aturan ganjil genap gitu ya. Nah, waktu itu diambil kebijakan seperti itu untuk tidak lain membatasi kegiatan masyarakat. Yang kedua, mempercepat pembentukan herd immunity secara bertahap, mulai dari kekebalan regional, daerah aglomerasi, hingga nasional. Ini yang harus memang kita upayakan, ini yang saya bilang tadi. 3T harus kompak, 3M harus kompak, vaksinasi juga harus kompak. Karena apa? Virus ini udah jelas ditularkan dibawa oleh manusia dan ditularkan oleh manusia gitu. Jadi memang terkait dengan individu, orang per orang, person by person. Nah, masalahnya kita sangat apresiasi atas upaya pemerintah kita menghadirkan vaksin di Indonesia. Itu nggak mudah ya. Menteri Luar Negeri kita bagaimana susah payahnya membuat banyak sekali terobosan sehingga kita ini patut kita syukuri. Jadi saya juga selalu menghimbau masyarakat kita, apalagi kalian ya yang nantinya akan menjadi tenaga kesehatan gitu ya. Ya, vaksinasi itu nggak ada tawarannya sebenarnya. Gitu ya. Dan saat ini pun dengan berjalannya waktu dan meredamnya hoax gitu, masyarakat kita semakin pintar, anime untuk melakukan vaksinasi juga terus bertambah. Masalahnya lagi-lagi distribusinya yang belum merata. Gitu ya. Ini yang kita doakan semoga semakin cepat bisa dicapai. Ketiga, terus meningkatkan kapasitas dan infrastruktur kesehatan secara merata di seluruh pelosok daerah, tracing, testing, treatment gitu. Keempat, mengawasi distribusi varian virus yang terus berkembang. Diupayakan pula untuk terus memperbarui teknologi guna meminimalisi efek varian virus, baik terhadap upaya pengobatan, diagnostik, maupun pelayanannya. Ini juga yang kenapa ya? Kita ribut varian Delta, kita ribut varian Alpha, ribut terus varian Delta Plus, dan di awal-awal dulu belum Alpha, Delta, Gamma ya. Kita mengenalnya B117, B1617 gitu ya, dengar kan ya. Tapi contohnya saja di Sumatera Selatan gitu, kasus Januari gitu ya, itu baru terungkap di Maret, baru terungkap di Juli gitu ya. Nah itu yang sebenarnya seandainya kita berandai-andai semua provinsi itu punya fasilitas untuk melakukan whole genome sequencing gitu ya, apalagi ada fakultas kedokterannya tuh di provinsi itu, harusnya itu bisa membantu. Nah ini yang kita harapkan juga dapat meningkat gitu ya. Yang kelima adalah menyusun rencana ketahanan kesehatan masyarakat jangka panjang dengan melibatkan pertimbangan
multidisiplin, interaksi antar manusia, hewan, tumbuhan sebagai investasi kesehatan jangka panjang. Jadi memang jangka panjang kita tetap akan mengupayakan untuk selalu melindungi kesehatan masyarakat kita, begitu dengan apa ya, dengan inilah sistem dan cara-caranya, dan kebijakan pun disesuaikan selalu dengan situasi yang ada, situasi yang terupdate gitu, supaya memang sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Dan baru-baru ini juga Komnas HAM nih membentuk, ya, menyampaikan perlu keterpaduan langkah kebijakan menanggulangi COVID. Ini selalu kita selalu gaungkan gitu. Bukan hanya sektor kesehatan yang punya tanggung jawab ke sini gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita mementingkan ekonomi, tagline-nya selalu kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Betul ya? Jadi gitu. Tapi kalau masyarakat kita sakit, ekonomi juga nggak bangkit. Kalau masyarakat sehat tapi ekonomi lumpuh juga akan sakit gitu ya. Oke lah, berjalan bersamaan yang kita harapkan, meskipun tidak bisa. Rasanya ada waktu itu statement bahwa kita harus kesehatan kita dulu baru pulihkan gitu, intinya begitu. Tapi tidak lain sebenarnya. Yang kita harapkan adalah sinergi semua sektor. Ya, tidak hanya kesehatan. Nah, di sini ada 8. Yang pertama memang birokratisasinya begitu ya. Kemudian protokol dan aturannya harus jelas dan tegas gitu ya. Terus juga tapi tetap humanis gitu ya. Jangan sampai ada lagi kita mendengar perlakuan kasar untuk masyarakat kita yang misalnya melanggar protokol kesehatan begitu ya. Perlu juga kebijakan mekanisme perlindungan buruh pekerja begitu secara luas. Kebijakan-kebijakan itu harus diperhatikan, apalagi migran yang datang gitu ya. Terus juga yang tidak kalah penting yang menyangkut kita adalah perlindungan maksimal bagi dokter dan tenaga medis. Sudah berapa banyak yang gugur begitu ya, dan ini kita syukuri lagi booster ketiga sudah difasilitasi oleh pemerintah. Jadi memang kebijakan-kebijakan ini juga semakin kesininya kita lihat harus kita dukung lah gitu ya, tidak lain tidak bukan untuk kita bersama. Oke. Ini kalau kita bicara sejarah, selalu lah di awal dulu juga dibilang belajar tuh dari sejarah tahun 1918 dan 1919. Yang namanya wabah, yang namanya pandemi, gelombang, terus klaster baru, puncak gitu, itu nggak bisa kita prediksi, nggak bisa kita lihat. Dan Indonesia, kalau saya boleh tegaskan, kita punya nggak kurva wabahnya, kurva pandemiknya? Punya nggak kurva wabah? Data yang selalu kita dengar setiap hari, yang pertambahannya itu oke untuk beberapa wilayah, mungkin untuk beberapa case, swab hari itu juga keluar hasil. Tapi kan kebanyakan dari kita kagak begitu, Bapak Ibu. Ya kan? Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, bahkan ada lebih dari 3 hari. Dan kemarin pun Bapak Presiden menyampaikan kalau bisa 1 kali 24 jam. Gitu. Jadi sekelas Presiden sampai peduli dengan detailnya penanganan COVID, itu yang patut kita apresiasi dalam hal penanganan pandemi ya. Kalau saya pribadi menilainya, artinya semua pihak juga harus melek yang namanya tracing, melek juga yang namanya testing. Tidak hanya bisa dijangkau tapi juga cepat. Karena semakin cepat kita akan semakin bisa mengisolasi atau mengkarantina supaya nggak terjadi penularan. Oke. Kalau sudah muncul gelombang, ya kalau di luar negeri bisa lah ngomong gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Kalau kita itu tadi kapan gitu. Kita aja kasusnya hari ke hari itu beneran kasus hari itu bukan gitu. Bahkan di awal dulu kita harus mundur 7 hari, mundur 6 hari gitu. Ya. Nah, kalau sudah muncul klaster baru, restriksi itu harus dilakukan. Jangan pernah meninggalkan tes dan tracing. Restriksi dalam artian bahasanya mungkin nggak asing lagi, lockdown. Gitu. Kalau ada klaster baru, yaitu pilihannya. Ya, kalau kita belajar dari sejarah.
Oke. Saya ada banyak mungkin statement-statement saya terkait dengan pandemi COVID-19 dan adik-adik bisa search terkait kebijakan. Ya sebenarnya kita hanya bisa mengkritisi situasinya seperti ini, kenapa ya kebijakannya beda gitu. Sebenarnya kayak masker double, bedah kemudian kain yang bisa meningkatkan efektivitas atau perlindungan gitu tuh sejak Maret sudah saya mulai gaungkan gitu. Kemudian pandangan itu hasil kita berpikir dengan ahli lainnya juga baru diadopsi oleh pemerintah. Kemudian ya kebijakan himbauan yang tertuang dalam Mendagri sekarang itu sudah mulai dilampirkan. Ini yang saya sangat syukuri karena saya nggak bisa bayangkan ketika penanganan pembuatan kebijakan tanpa dasar data yang ada itu akan sangat tidak terukur gitu ya. Oke. Dari saya pengantar sedikit lah gitu ya terkait dengan kebijakan ya tidak lain sebenarnya seperti itu. Ketika kita masuk e-learning kalian bisa download materinya. Saya sudah masukkan terkait dengan pedoman pencegahan pengendalian COVID revisi 5. Di sini lengkap apa itu kontak erat, apa itu isolasi, apa itu karantina. Untuk kontak erat itu bagaimana cara melakukan tracing itu sudah lengkap semua sebenarnya. Dan kemudian kebijakan-kebijakan itu juga ada di Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 31, nomor 32 juga sudah saya lampirkan di sini, bisa kita baca apa saja yang diatur ya. Ini coba kita lihat untuk Mendagri nomor 31 tahun 2021. Nih. Ini kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri ya tentang pemberlakuan PPKM level 4. Ya, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua. Kepada gubernur dan bupati wali kota. Khususnya Sumatera Selatan tuh ada Kota Palembang 1. Ya, gitu. Oke, kemudian apa saja? Ini yang saya bilang di kebijakan PPKM pelaksanaan kegiatan itu dibagi dalam 3 sektor. Ada yang esensial, ada yang non esensial, dan ada yang kritikal. Semuanya ini ada aturannya. Siapa saja ada operasinya misalnya 50% staf, ada 25% pelayanan administrasi perkantoran gitu ya. Ini semua ada dan semuanya diatur. Kalau kritikal masih boleh 100% staf beroperasi gitu. Kalau dia kritikal gitu ya. Seperti kesehatan yang kita tahu. Kemudian ada lagi sampai kegiatan makan dan minum juga diatur ya. Waktu itu muncul 20 menit terus diparodikan gitu. Iya kan? Nah, itulah. Jadi kebijakan-kebijakan itu juga dengan cepat direspon oleh para netizen. Gitu ya. Apa lucunya gitu. Tapi ya itulah yang terjadi ya, dinamika situasi yang terjadi. Oke, itu juga bahkan tempat ibadah, mau itu di masjid, mau itu di gereja, di pura, di vihara, di kelenteng juga sama, kita harus sama-sama bisa mengatur mekanisme kapasitasnya. Gitu ya. Nah, ini yang level 4 tuh kalau misalnya pelaku perjalanan harus ada swab PCR-nya gitu ya atau kartu vaksin minimal dosis pertama gitu. Pakai masker, pakai face shield gitu. Ini semua sampai sedetail ini loh yang saya sangat apresiasi itu juga diatur. Jadi kalau ini ditaati ya akan sangat besar dampaknya. Salah kalau ngomong PPKM tidak ada efeknya gitu. Yang nggak ada efek itu kalau nggak dilaksanakan gitu. Bukan PPKM-nya ya, pelaksanaannya. Tuh dibilang tuh, COVID paling menular pada kondisi tertutup. Pertemuan panjang, lebih dari 15 menit. Interaksi jarak dekat, keramaian. Bernapas dengan kuat misalnya, bernyanyi, tertawa, tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama. Sedetail ini juga diatur. Kebijakan kita tuh kurang gimana lagi coba. Saya sampai apa ya, seandainya ini ditaati tentu akan memberikan banyak dampak untuk penanganan pandemi. Ya,
Oke, mencuci tangan pakai hand sanitizer, kemudian nih jenis masker yang baik akan lebih melindungi. Penggunaan masker sebanyak 2 lapis merupakan pilihan baik dan sebaiknya diganti setelah lebih dari 4 jam. Ini pun ditulis dalam Inmendagri dalam sebuah bentuk kebijakan. Gitu. Sayangnya apakah semua orang membaca ini? Ya, artinya sosialisasi. Sudah PPKM ini mengatur 3M, 5M, mengatur juga 3T. Kurang komplit apalagi kebijakan ini dibuat. Testing. Kalau positivity rate-nya lebih dari 25%, artinya jumlah tes per 1000 penduduknya harus 15. Yang saya bilang tadi, WHO itu bilang 1 per 1000 penduduk per minggu. Dengan positivity rate kurang dari 5%. Lah kalau kita lebih dari 25%, artinya kita harus meningkatkan 15 kalinya. Gitu. Ya. Oke. Bahkan udah dihitungin. Kira-kira Kota Palembang harus berapa nih target testingnya gitu. Udah juga ditulis di sini. Kurang lengkap apa lagi coba? Harusnya perharinya 17.178. Inilah kebijakan-kebijakan yang luar biasa sekali sudah dirumuskan, sudah dituliskan untuk bisa dicapai. Tracing yang saya bilang tadi ya, melebihi 15 kontak erat harusnya. Tapi lagi-lagi yang menjadi masalah adalah implementasinya atau pelaksanaannya gitu ya. Ini berlaku 10 Agustus 2021 sampai 23 Agustus. Ini yang level 4. Ketika kita bicara kebijakan level 321 beda lagi Bapak-bapak Ibu-ibu gitu. Ya, oke. Tidak terseketat level 3. Nah, ini sebenarnya dasar kenapa ada levelisasi. Assessment level itu tidak lain dari WHO. Ya. Tingkat situasi yang saya bilang tadi. Ada transmisi 1, 2, 3, 4. Ada kapasitas memadai sedang terbatas. Ini ada semua kan tadi. Udah dilakukan asesmennya? Sudah. Sudah dibuat kebijakannya? Sudah. PPKM berlevel situasi? Udah. Tinggal lagi pelaksanaannya untuk semua provinsi, semua kabupaten kota, semua dari kita sendiri juga, keluarga, dan ya sebenarnya kalau kebijakan ini didukung oleh semua pihak, kita akan semakin cepat mengendalikan pandemi ini. Ya, inilah dasar-dasar kebijakannya kenapa seperti ini. Ya, sebenarnya level 4. Orang-orang sebaiknya tetap di rumah gitu. Usaha bukan esensial ditutup. Nah, ini tadi kan udah dijelasin di Mendagri. Dari WHO, Kemenkes, Mendagri, Menteri Dalam Negeri, kemudian Satgas tuh udah bekerja sama tuh membuat kebijakan yang mumpuni. Tinggal lagi ya implementasinya ya. Jadi yang tidak efektif kalau dibilang itu bukan PPKM-nya tapi pelaksanaannya gitu. Kalau kebijakannya udah bagus, tinggal lagi memang kita butuh kerjasama lintas sektor yang baik. Oke. Saya rasa ceritanya sampai sini. Nanti kita ada kuis, tapi saya belum tahu kuisnya sedikit aja sih sebenarnya. Hari apa ya yang mau ngerjain? Senin pagi mungkin. Ya, Senin pagi mungkin bisa dikerjakan sebelum masuk materi atau nanti saya set aja di waktu saya mengajar materi kedua gitu ya, sedikit 5 sampai 10 pertanyaan lah gitu. Ya, materinya bisa di-download di sini, nanti bisa dibaca. Sampai sini ada yang mau tanya enggak? Ada yang mau Saya, ngajak? Bu. Boleh, silahkan Gevanio. Oke, baik. Terima kasih banyak. Jadi ini memunculkan unek-unek juga sih ini. Mulai dari pandemi, Ya. dari yang awalnya masker itu hanya untuk orang yang sakit, Betul. terus 3M, tambah lagi 5M, 5M plus vaksin, betul. Terus dari PSBB, PPKM darurat, level 1, 2, 3. Iya. Itu kebijakan-kebijakan itu baik maksudnya. Cuma Betul. terlalu banyak istilah. Ya. Jadi bikin masyarakat itu
misalkan dari kita, misalkan saya baru ngerti PPKM darurat, udah ditambah PPKM level 1 2, Betul. sedangkan yang satu ini saja saya belum pelajari apa isinya ini. Nah, dari sini saya kembali lagi, saya mau tanya dari pandangan Ibu Ece sebagai epidemiolog gitu, apa yang salah dengan masyarakat kita ini? Sebelumnya kan sebelum di Indonesia itu, di India sudah, di India itu lonjakannya itu parah sekali, kita lihat tuh sampai, dan di situ di media, saya ikut media itu ya, kadang kita nonton berita itu dari situ belajar dari India, semuanya belajar dari India. Namun hasilnya apa? Sekalipun yang kasusnya itu tidak sebanyak yang di India ya, tapi ya ini juga orang di luar itu katakan ini juga India kedua gitu. Betul. Jadi maksud saya itu ya kembali lagi kayak maksud Ibu itu implementasinya itu. Tindakannya. Menurut dari pandangan Ibu gitu, apa yang salah sama masyarakat kita ini? Kurang bersikap atau terlalu keras kepala atau gimana sampai seperti ini, Bu? Jadi mungkin itu saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Gevanio. Jadi kalau saya boleh bicara ya, bahkan ini mungkin pernah juga dimuat oleh media gitu. Saya mungkin saya ini namanya pandangan pribadi begitu, selaku epidemiolog, selaku yang memang lumayan concern ke pandemi ini gitu. Saya pernah sampaikan, yang pertama kita itu tidak kompak, gitu ya, antara pusat dan daerah. Seringkali ada kebijakan pusat dirumuskan, daerahnya nggak melaksanakan. Sorry aja gitu ya. Itu pernah terjadi juga, dan adik-adik Gevanio juga bisa search gitu, kebijakan apa. Dulu ada larangan mudik, betul ya. Tapi ada beberapa provinsi yang nggak setuju, dalam artian ya masih boleh katanya gitu. Nah, ketidaksamaan komando perintah ini membuat masyarakat bingung lagi. Itu pertama. Gitu. Jadi saya pernah, kalau bisa saya kutip pembicaraan dari Pak Doni Monardo ya, Ketua Satgas sebelum ini, beliau bilang komando kita sekarang satu yuk gitu. Kalau Bapak Presiden ke Satgas kemudian mengumumkan sesuatu, ayo semua daerah, provinsi, kabupaten, kota bukannya nurut ya, mendukung gitu. Itu yang saya bilang tidak kompak. Yang kedua adalah saya mungkin salah ketika bicara, posisi saya saat ini sudah tidak lagi mau menyalahkan masyarakat. Masyarakat sudah terlalu banyak bersabar dalam tanda kutip. Hampir 2 tahun kita selalu menuntut masyarakat untuk patuh 3M, sekarang 5M. Ya kan? Kita selalu menuntut masyarakat harus vaksin. Betul. Tapi yang saya selalu pertanyakan selaku epidemiolog dimanapun saya dimintai pendapat, pernahkah kita mengevaluasi 3T yang kita lakukan? Tracing, testing, treatment. Treatment ini terutama yang isolasi mandiri ya. Kalau yang di rumah sakit saya tidak perlu jelaskan lagi karena teman-teman klinisi kita sudah punya SOP yang jelas dalam penanganan gitu. Kalau tidak terlambat ya akan selamatlah pasien itu gitu. Tapi yang isolasi mandiri di rumah sebanyak itu 80% lebih, kalau Sumatera Selatan ini hampir 80% itu isolasi mandiri di rumah. Pemantauannya gimana? Sebanyak itu gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya pernahkah sebuah kabupaten, sebuah kota, sebuah provinsi mengevaluasi dirinya terkait 3T? Tracing, testing, dan treatment. Kalau ini tidak terpenuhi, kalau ini belum mencapai target, kira-kira ada sanksinya nggak ya? Karena kalau masyarakat nggak pakai masker, masyarakat tidak jaga jarak, berkerumun, ada sanksinya toh? Gitu. Sorry kalau saya berbicara seperti itu. Makanya saya pernah, rasanya di CNN saya sampaikan, komitmen dari kepala daerah itu sangat penting. Ketika memang sebuah daerah dievaluasi tidak bisa melakukan strategi penanganan tracing testing yang optimal, harus dicari tahu masalahnya di mana. Nggak ada yang melacak, tambah relawan pelacak gitu. Nggak testing, nggak baik ya, dari dulu testing gitu ya. Saya nggak tahu dan saya nggak ngerti nih budgeting ekonominya, refocusing anggarannya saya nggak ngerti. Tapi kenapa ya nggak bisa ditingkatkan kapasitas testing? Udah ada antigen yang lebih murah juga masih aja gitu.
Gitu jadi pandangan saya. Jadi kalau bicara sekarang masyarakat ya saya bilang kita memang ada masih sebagian dari kita ini yang tidak percaya. Sebagian dari kita ini yang tidak aware itu tetap ada, tapi untuk sebagian besar saya rasa masyarakat kita itu budaya kita itu mau kok. Iya, mau kok masyarakat itu kita ajak mau kok gitu ya. Rasanya sulit sudah menemukan orang tidak pakai masker. Ya meskipun memang butuh upaya yang keras dari pemerintah untuk selalu mensosialisasikan, mengkampanyekan gitu. Tapi tetap nggak bisa sektor kesehatan saja, dinas sosial gimana gitu. Kalau kita bicara ya pemberdayaan masyarakat gimana gitu. Nah kalau ini berjalan bersamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dinas atau OPD yang terkait, tidak hanya dinas kesehatan tempat bertumpu ya, saya rasa kita akan bisa kompak gitu kalau pandangan saya ya. Karena Gevanio, kebijakan yang sudah dirumuskan itu juga berdasarkan pendapat para ahli yang tentunya based on situasi, based on data yang saya paparkan tadi. Jadi memang selaras sudah, tinggal lagi implementasi, kompak, komitmen dari daerah masing-masing. Gitu. Oke ya. Oke, baik Bu. Jadi tidak heran ya kalau masyarakat yang isolasi mandiri itu ya tidak sedikit yang meninggal dunia karena pemantauan dan pelacakannya juga berkurang jadinya. Terima Betul. kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Nah, masyarakat juga sebenarnya harus selalu kita himbau ketika kita sedang tidak sehat, ketika kita sedang tidak baik-baik saja, segera hubungin fasilitas kesehatan terdekat gitu. Dan fasilitas kesehatan terdekat akan dengan cepat membantu memantau dan memenuhi semua kebutuhan, termasuk yang paling utama adalah kebutuhan terkait dengan obat-obatan, suplemen. Jangan sampai masyarakat tuh cari sendiri. Itu kan yang bikin jadi langka, bikin jadi chaos gitu. India jilid 2-nya waktu itu cari tabung oksigen yang sampai begitu tuh. Padahal benar kata Gevanio tadi, kita udah ada contoh, kenapa terjadi lagi? Gitu ya. Antisipasinya yang memang harus lebih cepat lagi. Dan saya lihat secara nasional begitu antisipasi itu semakin kesininya semakin responnya semakin cepat kok. Dalam artian gini, di awal dulu ya masker hanya untuk orang sakit gitu ya. Kemudian masuknya varian-varian baru yang udah jelas-jelas dari luar negeri misalnya begitu. Kok bisa-bisanya dengan cepat udah ada aja. Sumatera Selatan hadir selalu dengan variannya gitu. Ya artinya pengawasan-pengawasan itu. Nah kalau sudah tahu seperti itu harusnya ya itu tadi dengan cepat direspon. Apa mungkin semua provinsi ini butuh melakukan whole genome sequencing. Nah hal-hal yang seperti itu kita sih sektor kesehatan enak ngomong gitu ya. Tapi kan terkait refocusing anggaran, terkait budgeting sisi ekonominya yang kita tidak tahu. Gitu. Oke, di sini ada lagi. Dokter, izin bertanya dokter. Iya, Haris. Gini dokter, mungkin saya meneruskan dari yang tadi. Ini saya berbicara di daerah saya sendiri dokter. Terkait dengan kebijakan yang dibuat sebagus itu, ternyata di daerah saya, ini pengalaman dokter kemarin sebelum PPKM, itu para masyarakat kalau sakit itu sudah mau memeriksakan diri ke rumah sakit. Sejak adanya PPKM, itu yang periksa ke rumah sakit pulang nama dokter. Kebanyakan itu dokter. Ya. Terus yang isoman-isoman itu dokter, benar kata dokter tadi, tidak diperhatikan. Nah, buktinya saya sendiri dokter. Pernah terpapar waktu itu, ketika saya WhatsApp, kebetulan saya dulunya kerja di rumah sakit. Nah, ketika saya WhatsApp salah satu perawat, itu malah disuruh dianjurkan beli vitamin ini, obat ini, obat ini. Tidak disuruh untuk PCR, dokter. Karena bakalan pasti positif katanya. Padahal kan belum tahu masih dokter. Itu cuma gejala saja, atau gejala COVID, atau gejala-gejala lain. Nah, di daerah saya yang terjadi, sekarang satu hari bisa sampai 5 atau 10 orang itu meninggal gara-gara mereka tidak mau ke rumah sakit, ketika pulang hanya pulang nama dokter. Nah, gimana cara mengatasi menurut dokter ya, pemerintah yang sekarang ini dokter selalu yang pandangan masyarakat yang sudah tidak percaya lagi dengan itu,
gimana sih dokter cara mengatasi yang pemerintahnya sekarang kayak gini dokter. Terima kasih dokter. Betul Haris, Gevanio, itu yang saya bilang tadi ya. Kita tuh enggak kompak. Komitmen kepala daerah itu, kalau dulu pernah dengar sense of crisis dari kepala daerah itu kadang-kadang kurang gitu. Sorry saja, maaf saja. Masyarakat tuh merasakan krisis kepercayaan kalau kata Haris tadi, gitu ya. Kok ini contoh logika sederhana masyarakat gitu ya. Kok mall, pusat perbelanjaan sebelum PPKM benar-benar di darurat ya, kok mall, pusat perbelanjaan tidak ditutup gitu, tapi tempat ibadah ditutup, anak-anak kita belajar di rumah gitu. Itu kan ketidakadilan ya. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya yang memicu krisis kepercayaan. Kemudian sebabnya apa? Kita ini juga kurang cepat mengcounter informasi yang bisa menyebabkan krisis kepercayaan juga dari masyarakat. Misal, kalau misalnya ada KIPI dari vaksin gitu ya, terkesan agak lambat klarifikasinya. Nanti ada yang di rumah sakit misalnya penanganannya kurang optimal atau memang mungkin ada mekanisme yang salah, itu kurang cepat diklarifikasi. Jadi masyarakat keburu kemakan hoax, keburu kemakan informasi-informasi yang menyesatkan. Nah, itu juga yang menurunkan kepercayaan kita terhadap pemerintah. Padahal itu oknum ya. Saya bilang bisa oknum gitu. Kalau Haris punya pengalaman seperti itu juga, saya banyak mendapat laporan, misalnya lagi diskusi sama media, kemudian masyarakat ada nimbrung dan mereka bercerita saya nggak di tracing, misalnya gitu ya. Saya juga tidak begini begitu. Ya memang itu bisa saja terjadi. Tapi saya juga pernah mengikuti secara langsung, ada juga yang melakukan gitu, tracing dengan baik, dipantau dengan baik gitu. Nah, jadi memang itu tadi kuncinya memang belum kompak, enggak semuanya itu mau gitu, enggak semuanya itu mampu gitu. Apa yang kurang sebenarnya? Sumber daya manusianya. Ya kan? Sumber daya manusianya dan ya fasilitasnya gitu. Itu yang memang negara kita belum terlalu kuat. Gitu Haris ya. Dan kita adik-adik sekalian yang nantinya jadi tenaga kesehatan, yang nantinya juga akan memperjuangkan bangsa ini ya, tugas berat di depan Anda. Ini udah semester akhir toh? Iya, ini tugas berat karena mungkin tidak bisa selesai dalam waktu dekat ini, mengingat varian baru terus muncul. Kita berlomba dengan cakupan vaksinasi yang bergeraknya lambat gitu. Jadi ya mohon kiranya kita ke depan juga sama-sama menguatkan, kita sama-sama membantu pemerintah, selalu meyakinkan masyarakat, dan kita juga punya kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan kritis tapi tetap dengan santun, karena budaya Indonesia yang santun gitu. Sebenarnya pengen ngomong itu apa ya? Yaitu tadi ketika saya bilang saya nggak bisa lagi nyalahkan masyarakat. Mungkin ada yang lebih kasar dari saya ngomong seperti itu karena memang kita sudah 1 tahun lebih, bahkan sudah hampir 2 tahun, tapi kondisi kita masih penanganannya itu tadi, Mbok ya dievaluasi juga gitu, 3T-nya jangan cuma 5M masyarakat aja yang kita selalu peras gitu ya. Coba sekali-sekali diperas juga untuk kapasitas testing, untuk kapasitas tracing gitu ya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu. Silahkan diambil materinya di e-learning gitu ya. Kita ketemu lagi nanti waktu mau praktikum. Dan saat akan praktikum aja deh kuis ini dilakukan sekitar 5 menit gitu ya. Oke? Sehat selalu. Salam untuk keluarga ya. Dani dari Unindra. Ya, salam untuk keluarga. Semoga kita semua sehat. Kalian juga jaga kesehatan. Oke ya. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Mungkin ya. Terima kasih dokter.